Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koirunisa Almaratu Solika, biasa dipanggil Alma. Saya NIM belakang 98 dari kelas T IPA C semester 7. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang histologi dengan materi anatomi tumbuhan. Semangat dan selamat belajar. Apa yang dimaksud dengan sistem jaringan tumbuhan? Sistem jaringan tumbuhan adalah kumpulan sel dengan fungsi khusus yang menyusun jaringan tubuh tumbuhan. Sistem jaringan tumbuhan berdasarkan kemampuan sel melakukan pembelahan dibagi menjadi dua bagian, yaitu jaringan meristem yang pertama atau sering disebut dengan embrional, di mana bagian ini memiliki tiga bagian, yaitu yang pertama apikal, kedua lateral, dan yang ketiga adalah interkalar. Jaringan yang kedua yaitu jaringan permanen yang meliputi pelindung, dasar, penyongkong, pengangkut, dan gabus. Ini merupakan struktur dan fungsi jaringan meristem, di mana meristem apikal terdapat pada ujung daun, meristem interkalar terdapat pada pangkal ruas batang, dan meristem lateral pada kambium pembuluh dan kambium gabus. Dan yang terakhir, meristem apikal terdapat pada ujung akar. Jaringan meristem adalah jaringan yang sel penyusunnya bersifat embrional, di mana artinya terus-menerus membelah diri untuk menambah jumlah sel tubuh tumbuhan, sedangkan meristem merupakan sel muda dan belum mengalami diferensiasi dan spesialisasi. Berikut ini adalah ciri-ciri jaringan meristem. Yang pertama, sel berukuran kecil. Yang kedua, terdiri dari sel-sel muda dalam fase pembelahan dan pertumbuhan. Yang ketiga, nukleus berukuran relatif besar. Yang keempat, sel berdinding tipis. Yang kelima, sitoplasma berjumlah banyak. Yang keenam, vakuola berukuran kecil. Yang ketujuh, selnya berbentuk kubus. Dan yang terakhir adalah plastisida belum matang. Apa sih fungsi dari jaringan meristem? Nah, jaringan meristem sendiri memiliki fungsi yang pertama sebagai jaringan penyongkong pada tumbuhan diameter batang, kemudian sebagai jaringan penyongkong tumbuhan meninggikan pada batang dan memanjang pada akar, dan yang ketiga adalah sebagai jaringan penyongkong dalam pertumbuhan organ perantara tanaman, dan yang terakhir adalah pertumbuhan dan perkembangan menjadi panjang, besar, dan meningkat. Jaringan apikal merupakan jaringan yang berada di dalam ujung akar yang memiliki beberapa bagian seperti gambar di atas. Dan ini merupakan bagian dari jaringan meristem interkalar. Ini bagian jaringan meristem lateral dengan bagian-bagian di atas yang sesuai dengan tulisan ya. Jaringan yang berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer maupun sekunder yang telah berdiferensiasi dan terspesialisasi mengalami perubahan bentuk sesuai dengan fungsinya. Berdasarkan jumlah sel, sel dibagi menjadi dua, jaringan sederhana dan jaringan kompleks. Jaringan sederhana terdiri dari parenkim, kolenkim, dan sklerenkim, sedangkan jaringan kompleks terdiri dari epidermis, xilem, dan floem. Menurut fungsinya dikelompokkan menjadi yang pertama jaringan pelindung asal sering disebut dengan epidermis, yang kedua jaringan dasar disebut dengan parenkim, yang ketiga jaringan penyongkong yang disebut dengan kolenkim dan sklerenkim, yang keempat jaringan pengangkut atau pembuluh, xilem dan floem, yang terakhir merupakan jaringan gabus. Tersusun dari sel lapis, sel yang berbentuk pipih rapat, sel-selnya hidup dan tidak memiliki klorofil. Kemudian fungsi jaringan epidermis adalah sebagai pelindung jaringan di dalamnya, tempat pertukaran zat, dan menghambat hilangnya air karena penguapan. Ini merupakan dendrit jaringan dari epidermis atau jaringan yang paling luar. Disebut sebagai jaringan dasar karena yang pertama menyusun sebagian besar jaringan pada akar, batang, daun, dan buah. Yang kedua terdapat di sebagian besar jaringan pengangkut. Yang ketiga terdapat di antara jaringan lain misalnya xilem dan floem. Dapat dibedakan dengan jaringan lain karena
Yang pertama, sel-selnya merupakan sel hidup yang berukuran besar, tipis, dan umumnya berbentuk segi enam. Yang kedua, memiliki vakuola. Yang ketiga, letak inti sel mendekati dasar sel. Yang keempat, mampu membelah secara merismatik atau bersifat embrional. Yang kelima, memiliki ruang antar sel yang banyak sehingga letaknya tidak rapat. Jaringan parenkim berdasarkan fungsinya. Yang pertama, parenkim asimilasi. Yang kedua, penimbun. Ketiga, parenkim air. Yang keempat, pengangkut. Kelima, penyimpan udara. Yang terakhir adalah penutup luka. Struktur dan fungsi jaringan penyokot kolenkrim dan sklerenkrim disebut juga jaringan mekanik, memiliki dinding sel yang tebal kuat mengandung lignin dan zat-zat lainnya. Yang ketiga, zat tersebut memiliki sifat keras pada dinding selnya. Di samping itu, sel-selnya yang telah mengalami spesialisasi. Fungsi lainnya untuk menghubungkan jaringan satu dengan yang lain, kemudian menguatkan tegak batang, daun, termasuk penguat terhadap gangguan mekanik. Yang ketiga, melindungi biji atau embrio. Yang keempat, memperkuat jaringan parenkim yang menyimpan udara. Yang kelima, melindungi berkas pengangkut atau sering disebut dengan vaskuler. Kolenkrim. Apa sih hubungan kolenkrim dengan parenkim? Terdapat di bagian permukaan batang dan daun muda, kemudian jaringan ditemukan di akar. Tanda panah sebagai sel primer berdinding tebal atau disebut dengan non-lignin. Sedangkan sklerenkrim adalah orang dewasa, kemudian dinding selnya tebal, kemudian berlignin atau berkayu, protoplasma mati atau tidak aktif setelah dewasa, kemudian terdiri dari serabut, sklerenkrim, dan skleroid. Nama lain sering disebut dengan vaskuler, kemudian jaringan pengangkut air, unsur hara, dan zat makanan hasil fotosintesis, dan terdiri dari xilem dan floem. Ini merupakan struktur dan fungsi jaringan pengangkut. Struktur fungsi jaringan pengangkut xilem berfungsi untuk menyalurkan air dan unsur hara dari akar ke daun, kemudian umumnya merupakan jaringan mati dengan dinding yang sel yang tebal atau berlignin. Kemudian macam-macam susunan sel xilem yaitu trakeit atau trakea atau sering disebut dengan pembuluh kayu, kemudian parenkim atau disebut dengan xilem, kemudian serabut atau serat xilem. Sedangkan floem berfungsi untuk menyalurkan zat-zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh, bagian atau tumbuhan, penyusun sel tapis atau sel albumin, sedangkan penyusun komponen pembuluh tapis yaitu sel pengatur parenkim floem, parenkim jari-jari, empulur, serat floem, dan skleroid. Berdasarkan letak xilem dan floemnya dibedakan menjadi 3 tipe dasar yaitu tipe kolateral, bikolateral, dan radial. Memasuki bagian terakhir yaitu fungsi jaringan gabus, jaringan yang terdapat pada bagian tepi alat-alat pada tumbuhan dan tersusun oleh sel-sel parenkim gabus. Sel-selnya berbentuk kotak dan dinding selnya mengalami penebalan oleh suberin dan bersifat tidak tembus air. Kemudian lebih kuat daripada jaringan epidermis karena jaringan gabus mengandung suberin dan kutin. Fungsi jaringan gabus yaitu menggantikan jaringan epidermis sebagai pelindung, kemudian mencegah penguapan, dan yang terakhir melindungi dari kerusakan mekanis dan infeksi patogen.